Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam pertemuan yang pertama dalam pembelajaran IPA kelas 9 insyaallah. Saya Yusuf Imam Maulana akan menemani kalian semuanya dalam masa pembelajaran jarak jauh, insya Allah 2 bulan ke depan, ya, selama masa PJJ hingga insya Allah mid semester, ya. Para santri sekalian, memandang bahwa dalam pelaksanaan pertemuan kita dilaksanakan hanya satu arah, yaitu melalui channel pembelajaran seperti ini, dan kami tidak bisa berinteraksi secara langsung kepada para santri, maka kami menaruh kepercayaan kepada para santri sekalian bahwa kalian di rumah benar-benar memiliki kesungguhan untuk dapat tetap memahami, ya, belajar dengan baik supaya materi yang kami sampaikan secara satu arah ini dan tidak ada tanya jawab di sana tetap bisa diserap dengan baik. Para santri sekalian, kesungguhan dan keseriusan kalian di dalam menerima pembelajaran ini menjadi faktor yang sangat penting, karena di dalam keseharian kita tidak ada tatap muka, hanya melalui video, ya. Semuanya dikembalikan kepada para santri. Kami hanya berusaha untuk menyuguhkan materi secara berkala, ya, dalam jadwal yang insya Allah sudah kami susun di dalam rencana pembelajaran yang semoga ini bisa menjadi patokan, ya, atau menjadi acuan yang sama, ya. Hari ini kita mau belajar apa? Nanti kita melihat rencana pembelajaran. Oke. Seperti pada hari ini kita akan menyampaikan 2 pokok, ya, materi. Pertama adalah untuk kontrak pembelajaran, yang kedua bagian yang pertama dari bab pertama tentang sistem reproduksi manusia, ya. Para santri sekalian, mari kita simak untuk yang pertama, yaitu tentang kontrak pembelajaran. Baik, para santri sekalian, kita memasuki untuk kontrak belajar IPA kelas 9. Ada 4 poin yang perlu diperhatikan di dalam kontrak pembelajaran kita. Pertama, dari aspek kehadiran atau kalian melihat tayangan video pembelajaran. Sekurang-kurangnya ada 80% kalian dalam 1 semester melihat atau mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada sekitar 8 atau 9 yang insya Allah video pembelajaran kita rilis selama masa PJJ. Harapannya diikuti seluruhnya. Kemudian yang kedua, membuat catatan ringan. Catatan yang di sana menunjukkan poin-poin penting, termasuk diantaranya ketika semisal dari saya menyampaikan anak-anak ini ada istilah asing, ya, contohnya kata spermatopita, nah ditulis artinya apa. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa ilmu IPA ini, terutama biologi, itu dirumuskan dengan bahasa Yunani, ya, maka sedikit banyak kalian pasti akan berinteraksi dengan bahasa Yunani, yang jika kalian di sana paham dengan bahasa-bahasa asing tersebut, insya Allah itu akan sangat membantu di dalam proses pemahaman kegiatan belajar IPA. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan evaluasi harian atau penilaian harian, ulangan. Ada 3 pertemuan kemudian ulangan, ada yang 5 kali pertemuan kemudian ulangan, ya, tergantung nanti pada rencana pembelajaran yang telah kita susun.
Dan yang keempat, mengikuti kegiatan PTS atau penilaian tengah semester. Insya Allah itu cukup jelas. Ya, untuk KKM-nya ini masih kita rumuskan kembali. Kalau yang terakhir KKM-nya adalah 60. Nanti untuk semester ini berdasarkan masukan dan saran, kelihatannya kita harus merumuskan kembali berapa KKM-nya. Apakah akan menggunakan KKM tunggal atau KKM multi. Ya, terima kasih itu. Selanjutnya kita memasuki untuk materi bab yang pertama. Sistem reproduksi manusia. Baik anak-anak, ada dua buku yang ada di hadapan saya ini. Ini buku yang kalian pegang. Buku Mandiri Ilmu Pengetahuan Alam jilid 3. Ya, ini dipegangkan kepada siswa. Sedangkan untuk buku yang lainnya saya juga mengambil sumber dari buku IPA Terpadu ya. Ini penerbitnya Erlangga juga sama. Ya. Kemudian kita tetap mengacu kepada buku yang pertama ini yang dipegang oleh para santri. Kita lihat di halaman yang pertama. Pada bab pertama, sistem reproduksi manusia. Ya. Definisi daripada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengalirkan sel kelamin ke tempat fertilisasi dan pembentukan embrio. Nah, sudah terbayang? Tentu belum. Mari kita bedah ya. Pertama kalian perhatikan pada gambar A ya. Gambar A itu adalah sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria, organnya ini di sana disebutkan ada testis, skrotum dan macam-macam. Maka bisa kita lihat ya, bagian yang paling awal itu adalah testis, telur ya, istilahnya telur itu ada dua. Kemudian yang membungkus testis itu adalah skrotum. Kemudian saluran yang berhubungan dengan testis itu ada namanya epididymis. Kemudian epididymis ini bersambung dengan vas deferens. Kemudian vas deferens kalau kalian ikuti alurnya itu bermuara kepada kelenjar prostat. Tapi di situ juga sebelumnya bertemu dengan vesicula seminalis. Ya. Kemudian melalui kelenjar prostat masuk ke saluran urin, ya. Saluran urin atau uretra. Kemudian di situ akan dikeluarkan ya melalui saluran ejakulasi, organnya bernama penis ya atau zakar. Kalau testis tadi namanya buah zakar. Ya. Baik, ini kira-kira untuk beberapa organ. Di situ ada kantong kemih. Ya, ini tidak berkaitan karena itu bagian dari sistem reproduksi. Kalau kantong kemih itu dari bagian sistem ekskresi. Ya, kantong kemih ini kaitannya dengan sistem ekskresi. Kemudian anak-anak, di gambar B itu adalah organ reproduksi pada wanita. Dari bagian yang paling luar itu sebetulnya bukan vagina, tapi ada labium mayor dan labium minor. Kemudian masuk ke dalam, lebih dalam ada vagina, kemudian serviks, kemudian itu ada uterus atau rahim, kemudian bercabang menjadi dua, ke kanan dan ke kiri ada tuba falopi atau nama lainnya ovidak atau saluran indung telur, dan bermuara di ovarium kanan kiri. Ovarium atau tempat penghasil sel telur. Ya. Baik, itu adalah organ. Ya. Kemudian kita berbicara masalah tadi organ kelamin, sekarang sel kelamin. Berbeda antara organ kelamin dengan sel kelamin. Kalau organ kelamin laki-laki khusus dimiliki laki-laki. Organ kelamin perempuan dimiliki khusus perempuan. Sedangkan sel kelamin juga sama, ya. Sel kelamin yang dimaksud di sini, sel kelamin jantan itu namanya spermatozoa. Dan sel kelamin betina itu adalah ovum.
Bagaimanakah perjalanan dari spermatozoa sehingga sampai bertemu dengan ovum dan terjadi fertilisasi? Mari kita simak. Para santri sekalian, semuanya bermula dari testis. Apa? Testis. Testis itu artinya adalah buah zakar. Kalau penis itu zakar. Di dalam testis inilah tempat dihasilkannya spermatozoa. Dari kata sperm artinya biji, zoo artinya move. Jadi sperm itu artinya seed atau biji, zoo itu artinya move, bergerak. Jadi spermatozoa diartikan sebagai gampangannya biji atau benih yang bergerak. Benar ya? Gerak-gerak gitu ya. Kemudian di sana dihasilkan setiap hari. Namanya spermatozoa itu dihasilkan setiap hari. Ya. Kemudian mulai diproduksi ketika masa balik. Ya, sampai akhir hayat. Nah, sedangkan pada perempuan sel telur ovum ini mulai dihasilkan ya, mulai dihasilkan sebulan sekali pada masa menstruasi ya. Seperti itu. Dan akan ada masa hentinya yaitu dalam istilah menopause atau berhenti menstruasi. Kemudian saluran dari testis ya, setelah spermatozoa ini dihasilkan, dia akan disalurkan ke saluran berikutnya. Ya seperti di pembahasan awal, definisi awal bahwa sistem reproduksi itu adalah gabungan dari beberapa saluran-saluran dan kelenjar. Ya. Testis ini juga dinamakan sebagai kelenjar testis. Dia kalau kelenjar pasti menghasilkan hormon. Hormonnya apa? Hormon testosteron ya. Testosteron dari kata testis, jadi testosteron. Kemudian dari testis yang juga sebagai tempat penghasil spermatozoa, dia bersambung ke saluran epididymis. Ada artinya epi artinya di atas, didymis artinya testis, saluran di atas testis. Gitu ya. Saluran di atas testis itu saluran yang panjang sekali dan berkelok-kelok. Entah berapa panjangnya, di situ adalah tempat di mana spermatozoa ini lari-larinya. Sehingga apa? Dia itu mengalami masa untuk pematangan, proses pendewasaan. Dan kemudian ujung dari saluran epididymis memasuki saluran berikutnya, yaitu saluran vas deferens. Ya, vas itu artinya ductus, ductus itu artinya saluran, bolak-balik. Saluran deferens ya, diferensia, saluran pematangan. Kemudian di sana dia bersambung terus saluran vas deferens sampai kepada apa? Sampai kepada dia bertemu dengan vesicula seminalis. Vesicula ini dari kata vesicle artinya kantong. Seminalis artinya semen. Ya, kantong semen, isinya apa? Semen. Ya. Nah, di situ namanya spermatozoa itu akan mendapatkan perbekalan untuk menyiapkan perjalanan. Ya, di mana kantong vesicula seminalis ini akan memberikan kepada si spermatozoa ini cairan semen yang bersifat alkalis atau sedikit lengket. Kemudian ujung daripada saluran vas deferens ini bermuara pada uretra. Uretra itu juga saluran kencing anak-anak atau saluran pipis. Makanya bagaimana ceritanya saluran itu kemudian dari satu saluran keluar zat yang berbeda. Ternyata beda. Kalau yang keluar dari penis itu berupa kencing, maka dia berasal dari kantong kemih. Ya, kalau keluarnya spermatozoa atau sperma kita sebutnya, maka itu dia keluar dari testis. Ya. Kemudian sebelum spermatozoa ini melewati uretra atau saluran kemih, saluran kencing, itu ada zat hormon dari prostat ya. Ada zat dari prostat ini, kelenjar prostat yang itu dikeluarkan ya menjadi cairan yang licin ya, kemudian membersihkan jalan-jalan sebelum dilewati
oleh spermatozoa, sehingga kita tahu istilah dalam agama kita namanya air mani atau air spermatozoa itu suci, sedangkan air kencing itu najis. Ya benar. Karena tadi sebelum namanya sperma itu dikeluarkan, diejakulasikan, ini sudah dibersihkan dulu jalannya sehingga menjadi bersih dan suci. Nah, kemudian sperma ini dikeluarkan dengan mekanisme namanya ejakulasi. Nah, setelah mekanisme ejakulasi ini kemudian masuk kemana? Ke organ. Kita berpindah ke organ reproduksi perempuan. Di organ reproduksi perempuan di sana nanti bersentuhan dengan vagina. Vagina kalau kalian amati pada gambar B itu bentuknya kerutan-kerutan gitu ya. Vagina itu ada artinya anak-anak, artinya itu adalah sarung. Loh, sarung ya, sarung. Tapi ada terusannya, sarung pedang. Mana pedangnya? Dipikir sendiri ya. Kemudian dari vagina ini kemudian diteruskan ke serviks. Ya. Serviks itu sama dengan istilah untuk menyebut leher, serviks ya. Serviks atau leher rahim, pintu untuk memasuki rahim. Ada yang mengatakan panjang dari vagina ini sekitar 15 sampai 20 cm, cukup panjang gitu ya. Cukup panjang. Kemudian untuk sperma setelah melalui serviks ini akan masuk ke uterus atau rahim. Ya, uterus atau rahim itu kemudian bercabang menjadi dua, ya, dua arah, ke kanan dan ke kiri. Itu ada tuba fallopi atau oviduct. Ya, oviduct itu dari kata ovum. Ovum itu telur, sel kelamin betina, dan duk itu duktus, saluran telur. Sedangkan tuba fallopi itu kalau nggak salah penemunya, ya, nama ilmuannya, dan tuba itu dari kata tube, tube, artinya pipa, jadi saluran lagi. Ya. Kemudian bermuara pada apa? Pada ovarium. Nah, dari ovarium ini melepaskan ovum. Ovum dilepaskan, kemudian bertemu di mana antara sel spermatozoa dengan ovum? Bertemu pada tuba fallopi atau oviduct atau saluran indung telur. Terjadi apa? Terjadilah fertilisasi. Berapa yang lolos? Hanya satu. Hanya satu yang spermatozoa yang bisa lolos masuk, berhasil ke dalam ovum dan terjadi pembuahan, ya, fertilisasi. Menjadi apa? Zigot. Apa itu zigot? Sel tunggal yang dia sifatnya sudah diploid, ya, seperti itu. Tadinya ovum tuh haploid, ya, dan haploid itu apa? Separuh informasi, ya, separuh genetik. Nah, kemudian dari ovum juga separuh genetik. Nah, ini sifatnya untuk sperma dan ovum ini, kalau sperma itu bergerak, ya, sedangkan ovum ini diam, ya. Tapi ke ovum bisa bergerak dari ovarium menuju tuba fallopi, yaitu ada yang menggerakkan. Dia tidak bergerak sendiri. Kemudian sperma itu ukurannya kecil, sedangkan ovum ini atau telur itu sel yang paling besar. Ya, contohnya telur bebek, telur manusia, telur apa? Ayam, ya, itu kan besar banget. Itu sel telur, ya. Kemudian kalau sperma dibuat pada kelenjar testis, sedangkan untuk ovum dibuat pada kelenjar ovarium. Selain itu diproduksi setiap saat, ya, hingga mati. Sedangkan sel telur diproduksi hanya 1 bulan sekali. Nanti kita akan bahas mekanisme menstruasi, ya, hanya 1 kali 1 bulan. Kemudian dalam prosesnya itu metabolisme dipengaruhi oleh hormon testosteron dari kata testis. Sedangkan pada perempuan ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dari kata estrus. Estrus artinya menstruasi. Seperti itu, ya. Nah, tadi kita sudah membahas 2. Pertama, susunan organ kelamin pada reproduksi pria dan wanita, dan juga sel kelamin pada pria dan wanita, ya. Harapannya ini bisa dipahami. Ya, cukup sampai di sini untuk pembahasan awal kita.
Untuk berikutnya nanti akan ada perkembangan zigot menjadi janin dan seterusnya. Demikian kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.